Pada kesempatan kajian kita kali ini bertepatan dengan tanggal berapa nih? 30 ya. 30 bulan Rajab. Karena semalam saya ngisi Rajaban juga jam 11 malam itu pas malam itu 30. Tapi ramai kan minggu depan tuh masih ada undangan Rajaban. Kenapa? Karena orang mengharapkan apa? Berkah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasin maqasidana. Doanya begitu kan ya. Berikan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan pada tujuan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Rabbana wa'fu 'anna waghfir lana dzunubana. Ya Rabbana wa'fu 'anna waghfir lana dzunubana. Perbanyak istighfar. Ya Tuhan kami, maafkan. Sejak bulan Rajab kita udah kenceng minta maafnya. Sebelumnya juga minta maaf istighfar sama Allah. Tapi makin diperkenceng gitu ya, ditingkatkan, perbanyak istighfarnya. Begitu masuk bulan Rajab. Supaya apa? Menghantarkan kita, istighfar kita menghantarkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan hari ini ataupun yang tidak hadir, yang mendengarkan, Allah pertemukan dengan bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya Pak ya. Maunya begitu kan? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Memperingati Isra Mi'raj ini bukan bicara tentang sejarah peristiwa itu bagaimana. Yang terpenting adalah pesan apa yang disampaikan dari peristiwa itu. Pesannya apa? Kalau kita buka Al-Quranul Karim itu ada pada 2 surat yang terpisah. Peristiwa Isra-nya surat Al-Isra, Mi'rajnya surat An-Najm ayat 13-14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sungguh engkau ya Muhammad telah melihat Allah langsung dalam bentuk yang lain, karena Allah tidak mungkin dilihat dalam wujud aslinya, nggak akan sanggup. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha itu peristiwa Mi'raj. Kalau Isra-nya diperjalankan dari kota Mekah ke kota Madinah, kurang lebih berapa? 1.300 km itu. Dari Tangerang kemana? Surabaya, kembali. Jauh, jalan satu malam sampai ke Mi'raj. Dan ayat itu udah hafal semua, tinggal pesannya saja. Ketika Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi laila, malam-malam enggak siang Allah perjalankan Rasul itu di waktu malam, ada hikmahnya. Jadi taqarrub kepada Allah itu akan sangat mengena, masuk ke dalam hati kita di saat waktu-waktu malam. Makanya kan Allah bangunkan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qum bangun. Ya, Rasul dibangunkan untuk apa? Taqarrub di waktu malam. Lailan minal masjidil haram, pada suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sekarang merupakan Ardul Iman, Ardul Jihad. Di sana sampai sekarang tidak berhenti. Allah siapkan bagi yang ingin berjihad, sudah ada tempatnya ditunggu.
untuk melawan orang-orang Islam. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan karena Allah. Barakna aulahu linuriyahu min ayatina. Ya Allah berikan keberkahan di sekelilingnya, ya, untuk Allah tunjukkan, ya, kepada Rasul, pada kita tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Nah, sekarang kita kaji lebih daripada itu. Kalau masalah yakin udah yakin semua, nggak boleh ada keraguan. Zaman Nabi saja yang teknologi belum secanggih sekarang, betul-betul diuji keimanan, mereka tetap beriman. Dan di antara tokoh yang paling terkenal pada peristiwa itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan apapun cerita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun kata Nabi dibenarkan. Ketika orang-orang mulai ragu, jangan-jangan Muhammad ini mulai ngelantur ini, mana mungkin, mustahil, impossible, kan begitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan seandainya yang mengatakan itu adalah Muhammad, lebih daripada itu pun nggak masuk akalnya, ukuran manusia ketika itu, aku tetap akan percaya. Begitu. Apalagi sekarang, artinya apa? Udah nggak ada yang ragu lagi. Ya, setiap yang beriman kepada Allah dan Rasulnya udah yakin peristiwa itu benar, dan pesan terpentingnya perkara sholat. Semua perintah Allah sampaikan kepada Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril, kecuali sholat langsung. Betapa istimewanya, betapa dahsyatnya ibadah sholat, sehingga Allah mengundang langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah sholat yang 5 waktu. Ya. Jadi sebelum peristiwa itu sholatnya 2 waktu, waktu pagi dan waktu petang. Kita coba kaji pesan apa yang disampaikan. Ya. Yang pertama, dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana. La sesungguhnya aku adalah Allah. Ini ayat yang sangat super spesial, sangat istimewa. Tidak ada dalam kitab suci yang lain yang senada dengan itu. Dalam kitab Injil tidak akan ditemukan Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tidak ada. Yang ada orang lain. Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan, sembahlah Dia. Gitu kira-kira namanya. Dalam kitab agama-agama Buddha enggak ada Sang Buddha mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Enggak ada. Dalam semua kitab suci tidak ada pernyataan itu kecuali di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita ditanya siapa Tuhan kita? Allah. Kata siapa? Kata Allah. Jadi hanya Allah yang bisa memperkenalkan dirinya langsung kepada hambanya. Kalau bukan Allah yang memperkenalkan diri, nggak tahu.
Siapa Tuhan itu? Allah katakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata bidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, surat yang ke-20 ayat yang ke-14. Hari dibuka dalam Al-Quran. Pesannya apa yang disampaikan? Yang pertama, pesannya adalah bahwa sholat merupakan bentuk ibadah yang tujuannya untuk mengingat Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi bapak-bapak kan udah mengatakan la ilaha illallah, begitu Pak ya? Bahkan dalam zikir kita perbanyak afdhalul zikri. Zikir yang paling utama itu apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maka bentuk ibadah yang paling pokok, yang paling utama untuk menyembah, mengingat Allah adalah sholat. Maka sholat menjadi puncak ibadah tertinggi. Ya. Jadi kalau mengatakan la ilaha illallah, jangan sampai kagak sholat. Makanya kalau kita lihat kan syarat wajib sholat ada tiga. Satu, beragama Islam, sudah mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, apa? Baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Jadi kalau ada bapak-bapak kagak sholat, tiga kemungkinannya. Satu, dia bukan orang Islam, gitu kan? Pak, dia Islam. Oh, yang kedua kali dia belum balik. Nggak mungkin Pak, udah aki-aki kok belum balik, gitu. Yang ketiga udah kena, dia akalnya nggak sehat, dia gila gitu. Jadi kalau ada orang Islam, bapak-bapak nggak mau sholat, berarti orang gila, gitu. Ngaku aja udah. Karena pesannya itu. Pesan yang kedua apa? Pesan yang kedua dalam Al-Qur'anul Karim Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat Al-Baqarah ayat ke-45 ya, surat yang kedua. Pesannya apa? Sholat merupakan cara terbaik untuk memecahkan masalah kita. Problem apapun yang kita hadapi, solusi terbaiknya adalah dengan sholat. Kalau sudah sholatnya bagus, ternyata Allah belum kasih jawaban, maka bersabarlah, kan begitu ya. Kalau udah sabar ternyata belum ada jawaban juga, berarti sholatnya belum bagus, belum benar ya. Itu saja. Makanya orang Islam itu harusnya hidupnya penuh dengan ketenangan ya, penuh dengan keyakinan. Kenapa? Karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, jadi kata kuncinya adalah sabar. Oleh karena itu jangan minta ke tempat yang lain. Wasta'inu, minta tolonglah kamu kepada siapa? Kepada Allah.
dengan bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Walaupun cuma 5 waktu bukan perkara ringan. Ya. Bagaimana kebayang kalau Rasul terimanya langsung 50 waktu seperti pertama kali Allah perintahkan. Sampai bolak-balik 9 kali balik ya saya. Asalnya 50 waktu, baru mau turun diingatkan oleh nabi-nabi yang lain, gak akan kuat umatmu, balik, minta dikurangi sampai 9 kali balik, 9 kali 5, 45, tinggal 5 suruh balik lagi. Malu Rasul, udah banyak dikurangi, malu. 5 waktu itu dianggap berat bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenyataannya kita lihat banyak orang yang nggak sanggup. Nah, kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kesanggupan untuk bisa melaksanakan sholatnya 5 waktu. Kenapa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat kecuali bagi orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang bagaimana itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah, dia sedang diawasi oleh Allah, dan dia akan kembali kepada Allah. Kalau orang belum lempeng sholatnya, belum benar, jangan-jangan hatinya nggak merasa sedang diawasi oleh Allah. Ya begitu biasa. Itu pesan yang keberapa tuh? Yang kedua. Oke. Pesan yang ketiga. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah wa in sholahat sholaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Yang pertama kali diperiksa oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, baik pula seluruh urusannya. Tapi kalau sholatnya jelek, ya udah, ke laut dah. Kalau nggak keperiksa lagi ibadah yang nanti pasti jelek. Jadi pesannya apa? Kualitas amal ibadah kita diterima tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diukur dari baik buruknya ibadah sholat kita. Makanya walaupun perbuatannya kata orang baik banget, tapi kalau kagak sholat jelek di mata Allah. Ya. Sodakohnya rajin banget, nggak pernah sholat, jelek di mata Allah. Puasanya kenceng, kuat banget, sering berpuasa, ya, sunnah, bahkan ditambah-tambah kadang-kadang, ya. Jadi perkara bid'ah. Kalau kagak sholat jelek di mata Allah. Jadi yang pertama diperiksa adalah sholat. Nah, pesan yang keempat, pesannya adalah sholat menjadi tolak ukur yang membedakan antara seseorang itu mukmin atau kafir atau musyrik. Dalam hadis Rasul mengatakan, bainar rajuli wa bainan nas wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Nah,
yang menjelaskan al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Itu. Faman tarakaha faqad kafara. Fa idza tarakaha faqad asyraka. Begitu penjelasannya. Ya, yang membedakan seseorang itu apakah dia beriman, apakah dia musyrik, apakah dia kafir adalah perkara meninggalkan sholat. Maka jika seseorang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Jika seseorang meninggalkan sholat, sungguh dia telah berbuat musyrik. Itu baru sampai yang keberapa? Yang keempat ya. Udah mau habis waktunya. Ntar lagi, gak kerasa. Saya catat ada 15 nih. Disiapkannya 15, tapi baru 4 sudah. Udah mulai mau habis waktunya. Lanjut. Pesan berikutnya yang ingin disampaikan lewat peristiwa Isra wal Mi'raj ini terkait masalah sholat adalah apakah kita merasakan kenikmatan ketika sholat atau tidak? Apakah setelah sholat kita gembira atau sedih? Apakah ketika tiba waktu sholat kita belum sholat sedih atau tidak? Gelisah atau tidak? Apakah ketika kita meninggalkan sholat nyaman-nyaman saja atau merasa berdosa? Ini menjadi alat ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun." Jelas ya. Idza sarratka hasanatuka, jika menyebabkan kau merasa gembira dengan perbuatan baikmu, wa sa'atka sayyi'atuka, dan merasa sedih dengan perbuatan salahmu, fa anta mu'minun, maka engkau termasuk orang yang beriman. Jadi salah satu indikator mengukur iman kita ketika kumandang azan kita gelisah karena pengen sholat, itu beriman. Ya. Kalau anteng-anteng aja malah ngobrol ngerumpi diperpanjang, hati-hati, jangan-jangan nggak beriman. Atau kalau beriman kecil imannya, rendah imannya. Yang berimannya mantap kan begitu azan nggak siap-siap udah dipanggil. Apalagi di saat sholat Jumat tuh. Apa kata Rasul? Idza adzanal muadzinu yaumal jumu'ati haruman amal. Jika telah berkumandang azan dari seorang muadzin pada hari Jumat, maka diharamkan seluruh kegiatan perbuatan manusia segeralah mendatangi sholat Jumat. Lah kita masih lihat Pak, banyak kan azan Jumat sudah berkumandang, yang dagang masih tetap dagang. Kalau lihat hadis ini, maka perdagangannya menjadi haram. Yang nyupir tetap nyupir nari. Lihat hadis ini, haram. Begitu. Apapun kegiatannya menjadi haram dikerjakan kalau sudah tiba waktu azan untuk sholat Jumat, kecuali yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Misalnya siapa? Perempuan. Siapa lagi? Yang sedang dalam musafir perjalanan. Gak apa-apa, terus jalan. Lagi terbang pesawat yang berhenti, terus saja. Lagi naik kereta ada Jumat, terus aja. Gitu ya. Tapi dalam hati langsung zikir, ingat kepada Allah, sholatlah walaupun cuma di atas kendaraan. Perkara satu tujuan masih ada waktu, sholat lagi ya mau sholat duhur, kan begitu. Jangan tunda-tunda.
Ini jadi tolak ukur kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan berikutnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Maka bagi setiap laki-laki lebih utama sholatnya dari masjid ke masjid, lebih utama. Jangan habis perayaan Mi'raj masjid kosong sampai malam, sampai jam 12 malam, sholat subuh gak ada orang, ngantuk Pak. Allah juga tahu. Itu ngeledek namanya. Allah mah dari dulu juga gak berubah, maha tahu. Gak jadi alasan untuk meninggalkan sholat subuh berjamaah. Jangan dikosongkan. Harusnya malah penuh subuhnya, malamnya Mi'rajan, ya, sampai jam 12 subuhnya penuh. Kenapa? Karena orang sadar, ngerti kalau saja, ini kata Nabi nih, kalau saja seseorang itu mengetahui keutamaan yang besar pada sholat subuh dan sholat isya, maka mereka pasti mendatanginya walaupun harus sambil merangkak-rangkak. Ini pusing dikit, ntar aja lah di rumah sholatnya gitu. Padahal merangkak pun akan dilakonin, ya. Menunjukkan apa? Betapa besar dan dahsyatnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat seseorang itu gemar datang ke masjid, terikat dengan masjid, maka saksikanlah, ya, dia memiliki iman yang baik. Jadi jangan sampai masjid ini bukannya bertambah ramai malah bertambah kosong. Pesannya apa? Sholatlah di masjid untuk laki-laki. Apalagi yang tetangga masjid. Ayo, yang tetangga masjid hati-hati. Sebab ada dikatakan la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Nah, gitu Pak. Artinya apa? Ada yang memaknai tidak sempurna, ya, sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Ada yang mengartikan tidak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid, menunjukkan wajibnya berjamaah di masjid bagi tetangga-tetangga masjid, kecuali nggak bisa jalan ke masjid. Nah, beda dengan masalahnya, ya. Hati-hati. Jadi kalau kita cermati pesan-pesan ini, harusnya semakin kita peringati Mi'raj itu semakin menyadarkan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Pesan berikutnya masih ada waktu Pak, ya. Pesan berikutnya apa? Kerjakan sholat itu dengan tenang, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW mengingatkan, idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah, fa'alaikum bis sakinah. Jika engkau mendatangi sholat, maka datangilah sholat dengan tenang. Jadi suasana sholat penuh dengan ketenangan. Kita buka pintu, dengar qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jangan ngacir lagi. Fastabiqul khairat, balapan gitu, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, lari sekencang-kencangnya ingin mengejar sholat berjamaah. Enggak boleh.
Jangan sampai begitu sampai Allahu Akbar enggak tenang sholat. Ya. Takut ketinggalan, jangan khawatir. Apa kata Rasul? Fama adraktum fasallu, ya. Wa ma fatakum fa'atimmu. Maka apa yang kau dapati dari sholat berjamaahnya imam itu ikuti. Imam lagi tahiyatul akhir datang langsung takbiratul ihram Allahu Akbar, ikut tahiyatul akhir. Ya. Dan apa yang tertinggal sempurnakan. Oh, berarti saya belum dapat 1 rakaat pun. Kalau zuhur ya kerjakan berikutnya 4 rakaat. Ya. Saat imam salam kita kan nggak salam, bangun. Tapi ingat, bangunnya itu setelah salam imam yang kedua. Jangan baru assalamualaikum warahmatullahi ke kanan langsung bangun, jangan, tungguin, belum beres. Ya. Begitu, yang keduanya assalamualaikum warahmatullahi, selesai baru kita bangun, Allahu Akbar, lanjutkan sholat. Ya, sempurna. Jangan ikut-ikutan salam. Ya. Jadi sholat dalam keadaan tenang. Pesan berikutnya apa? Sholat dalam keadaan ngerti. Hati-hati Pak, kalau sholat yang kita kerjakan belum menjadi solusi dari setiap masalah kita, jangan-jangan ini pesan ini belum terlaksanakan oleh kita. Ya. Apa pesannya? Surat An-Nisa ayat yang ke-43. Surat yang keempat. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sadaqallahul azim. Janganlah engkau mendekati sholat sampai engkau mengerti apa yang engkau ucapkan. Jangan engkau mendekati sholat seperti orang yang mabuk. Ya, seperti orang yang mabuk. Orang mabuk itu nggak ngerti apa yang diomongin. Maka ada PR buat kita yang belum ngerti. Minimal bacaan takbiratul ihram yang rukun, baca suratul Fatihah, bacaan tahiyatul akhir, bacaan salam, itu yang rukun Pak. Harus, nggak boleh tinggal. Ngerti artinya. Nanti pulang hafalin Al-Fatihah itu artinya apa ya. Mulai dari ayat pertama sampai terakhir yang ke-7 artinya harus paham. Untuk dipahami